Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Puspita, NIM 2004-6073 dari Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Perjanjian Linggarjati. Namun sebelumnya saya akan tanya-tanya dulu, apa sih yang mereka ketahui tentang Perjanjian Linggarjati? Aisyah, pada zaman dulu itu kan banyak tuh perjanjian, ada Linggarjati, Renville, sama Royan-Royan. Nah, kamu tahu nggak apa yang kamu ketahui tentang Linggarjati? Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Nah, ya betul. Nah, kalau untuk Belanda sama Indonesia kan, nah di Indonesia ini siapa pihak yang mewakili waktu itu? Sultan Syahrir. Nah, betul. Yuk, Nisa, apa yang kamu ketahui tentang Perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati itu setahu saya adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Kalau boleh tahu, Perjanjian Linggarjati itu kan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini siapa wakilnya? Seingat saya wakilnya Sultan Syahrir. Baik, terima kasih. Dulu tuh kan banyak perjanjian tuh, ada Linggarjati, Renville, Royan-Royan. Nah, sekarang tuh Meli mau bahas perjanjian Linggarjati. Bintang tahu nggak apa itu perjanjian Linggarjati? Linggarjati itu antara Indonesia sama Belanda yang menjadi satu tanda akhir kan? Iya. Dibilang juga perjanjian kuningan itu gimana sih tadi? Nah, yuk nanti kita bahas ya. Perundingan atau Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perjanjian antara Indonesia dan Belanda dalam sejarah kemerdekaan. Dan ini dilatar belakangi oleh masuknya Afne yang diboncengi Nica ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Status quo maksudnya adalah Jepang diharuskan untuk tetap menjaga kondisi Indonesia seperti biasanya dan tidak diperbolehkan mengubah kondisi di Indonesia sampai kedatangan kembali sekutu ke Indonesia dengan tujuan menjajah kembali ke Indonesia. Perjanjian Linggarjati diadakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Nah, Perjanjian Linggarjati ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam Perjanjian Linggarjati ini ada beberapa tokoh yang datang dan mewakili masing-masing pihak. Di pihak Indonesia sendiri diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua. Ia ditemani oleh Akagani, Susanto, Tirto Projo, dan Muhammad Royem. Sedangkan di pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, Haji van Mock, serta Vedeber. Sedangkan Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Culleran. Perjanjian Linggarjati ini meliputi 3 hal, yaitu 1. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Pengakuan de facto sendiri adalah keberadaan suatu negara atau pemerintahan telah diakui dan memenuhi persyaratan berdasarkan kenyataan. Yang kedua yaitu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, dalam kesepakatan tersebut, wilayah Republik Indonesia Serikat mencangkup bekas Hindia Belanda yang terdiri atas Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Selanjutnya yaitu dampak dari Perjanjian Linggarjati. Dampak positif, dengan adanya pengakuan de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan begitu, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan RI. Sedangkan dampak negatifnya yaitu wilayah Republik Indonesia menjadi sempit karena wilayahnya hanya menjadi Sumatera, Jawa, dan Madura. Luas wilayah ini bertentangan dengan aspirasi bangsa yang menginginkan wilayah RI berdaulat atas wilayah Hindia Belanda atau dari Sabang sampai Merauke.
Lokasi Perundingan Linggarjati saat ini diberi nama Gedung Perundingan Linggarjati, menjadi salah satu tempat yang dikunjungi wisatawan saat berlibur di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di balik penentuan lokasi Perundingan Linggarjati itu ada peran Maria Ulfah Santoso, wanita kelahiran Serang, Banten, 18 Agustus 1911. Dia merupakan Menteri Sosial di Kabinet Syahrir II dan Kabinet Syahrir III. Menurut Hatta, tempat perundingan dipindahkan ke Linggarjati dengan maksud agar akhir perundingan digelar di daerah yang sejuk dan dapat pula dihadiri Soekarno dan Hatta. Saat itu Soekarno dan Hatta sedang ke Jawa Barat dan menginap di Kabupaten Kuningan. Ask them.